out the door and try to kiss, can't find this no more. It's just you and me, and there's nothing I can do. I'm stuck with you, stuck with you, stuck with you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi bersama saya Dewi Quratul Ayun dengan NIM 234010053. Di sini saya akan mempresentasikan 6 materi dari mata kuliah studi hadis. Baik, kita mulai dari materi yang pertama. Baik, yang pertama adalah hadis maudhu. Hadis maudhu adalah hadis yang sengaja dibuat-buat dan dihubungkan kepada Nabi Muhammad SAW. Padahal beliau tidak pernah mengucapkannya, melakukannya, ataupun menujuinya. Hadis ini tergolong hadis palsu dan haram untuk diamalkan karena bertentangan dengan ajaran Islam yang sebenarnya. Ciri-ciri dari hadis maudhu yaitu yang pertama, sanadnya dhaif atau lemah. Yang kedua, matanya bertentangan dengan Al-Quran dan hadis sahih lainnya. Yang ketiga, memuat hal-hal yang tidak masuk akal. Yang keempat, memuat unsur bid'ah. Bid'ah adalah perbuatan baru dalam agama yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Hadis maudhu terkadang memuat unsur-unsur bid'ah seperti anjuran untuk melakukan ritual-ritual tertentu, tidak ada dasarnya dalam Al-Quran ataupun hadis sahih. Macam-macam hadis maudhu. Para ulama hadis membagi hadis maudhu menjadi beberapa macam berdasarkan jenisnya, yaitu yang pertama, hadis maudhu bil qasd adalah hadis yang sengaja dibuat-buat untuk menipu ataupun menyesatkan umat Islam. Yang kedua yaitu hadis maudhu bil awham, yaitu hadis yang dibuat-buat karena kekeliruan ataupun ketidaksengajaan. Yang ketiga yaitu hadis maudhu bil al-ta'dil, yaitu hadis yang diubah oleh perawinya baik dengan menambahkannya, menguranginya, ataupun mengubah matan dari hadis. Latar belakang kemunculan hadis maudhu ada beberapa faktor, yaitu yang pertama, keinginan untuk memperkuat suatu pendapat dari madhab meskipun pendapat tersebut adalah tidak sesuai dengan ajaran Islam yang benar. Yang kedua, ketidakpahaman terhadap ilmu hadis. Kurangnya pengetahuan tentang ilmu hadis juga dapat menyebabkan seorang membuat ataupun menerima hadis maudhu. Berikutnya yaitu contoh hadis maudhu. Hadis palsu yang mengeklaim bahwa berpuasa di pagi hari pada hari raya Idul Fitri setara dengan berpuasa sepanjang waktu. Hadis ini palsu dan dibuat oleh Ibnu Bailami yang diketahui oleh Ibnu Hibban sebagai pemalsuan hadis yang tidak dapat dijadikan rujukan. Isinya mengenai barang siapa yang berpuasa di waktu pagi pada hari Idul Fitri, dia bagaikan puasa sepanjang waktu. Dapat kita lihat, bahaya dari hadis maudhu adalah dapat membahayakan umat Islam karena dapat menyesatkan mereka dari ajaran Islam yang benar. Oleh karena itu, penting bagi umat Islam untuk mempelajari ilmu hadis agar dapat membedakan antara hadis sahih, hadis maudhu, dan hadis lainnya. Selanjutnya yaitu materi yang kedua mengenai sejarah imam ahli hadis dan karya-karyanya. Yang pertama yaitu Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari lahir di Bukhara pada tanggal 13 Syawal 194 Hijriah dan beliau wafat pada tanggal 1 Syawal 256 Hijriah. Sejak berumur 10 tahun sekitar 204 sampai 205 Hijriah, beliau dimasukkan ke surau Kutab untuk mempelajari berbagai macam ilmu keislaman, terutama untuk menghafalkan Al-Quran. Imam Al-Bukhari memiliki kecerdasan dan kemampuan menghafal yang luar biasa, serta mendapatkan ilham untuk mampu menghafal hadis dengan cepat. Dikenal sebagai Amirul Mukminin fil Hadis, yaitu pemimpin para ahli hadis. Karyanya yang paling terkenal adalah Sahih Bukhari, yang dianggap sebagai kitab hadis paling sahih setelah Al-Quran. Beliau melakukan perjalanan keliling dunia Islam selama 16 tahun, mengumpulkan hadis. Kriterianya dalam memilih hadis sangat ketat, sehingga Sahih Bukhari hanya memuat 7.275 hadis dari 6.000 hadis yang beliau periksa. Karya lainnya yaitu Al-Adab Al-Mufrad, Tarikh Al-Kabir. Imam yang kedua yaitu Imam Muslim. Beliau merupakan murid dari Imam Al-Bukhari. Imam Muslim lahir pada tahun 204 Hijriah, bertepatan di tahun Imam Asy-Syafi'i wafat.
Kemudian Imam Muslim mulai belajar hadis sejak tahun 218 Hijriah, sekitar umur 12-14 tahun. Beliau melakukan perjalanan dalam mencari ilmu-ilmu ke beberapa wilayah, mulai dari Irak, kemudian Hejaz, Syam, Mesir, dan negara lainnya. Karyanya yang paling terkenal adalah Sahih Muslim yang bersama Sahih Bukhari, dikenal sebagai Sahihain, dua kitab hadis sahih. Kriterianya dalam memilih hadis tidak kalah ketat dengan Imam Bukhari, sehingga Sahih Muslim hanya memuat 4.415 hadis dari 3.000 hadis yang beliau periksa. Karya lainnya yaitu Al-Musnad, Al-Masajid. Imam yang ketiga yaitu Imam Tirmizi. Imam Tirmizi lahir pada bulan Dzulhijjah tahun 209 Hijriah di kota Tirmiz. Imam Tirmizi dikenal sebagai seorang ahli hadis yang sangat teliti dan memiliki wawasan yang sangat luas dalam ilmu fikih. Imam Tirmizi memulai pendidikan hadisnya sekitar umur 20 tahun. Imam At-Tirmizi juga mengelompokkan hadis-hadis kepada tingkatan hasan berdasarkan tingkat hafalannya para perawi yang tidak kuat, akan tetapi lebih tinggi dibandingkan dengan hafalannya para perawi hadis dhaif. Dikenal dengan karyanya Sunan At-Tirmizi yang memuat 4.994 hadis yang merupakan salah satu dari 6 kitab hadis utama. Dalam karyanya Sunan Tirmizi dikategorikan sebagai kutub sitah, yaitu 6 kitab hadis induk bersama dengan hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan An-Nasai, dan Ibnu Majah. Sunan Tirmizi memiliki keunikan karena memuat bab-bab tentang hadis-hadis gharib, yaitu hadis yang tidak banyak diketahui. Karya lainnya yaitu Al-Sama'il Al-Muhammadiyah dan Al-Ilal. Yang keempat yaitu Imam An-Nasai. Imam An-Nasai beliau memiliki nama lengkap Abu Abdurrahman Ahmad bin Syu'aib bin Ali bin Sinan An-Nasai dan dikenal sebagai salah satu ulama hadis terkenal. Imam An-Nasai dikenal sebagai ulama hadis yang sangat teliti terhadap hadis dan para perawi, dibuktikan dalam menetapkan kriteria sebuah hadis yang dapat diterima atau tidak. Karyanya yang paling terkenal adalah Sunan An-Nasai yang memuat 5.662 hadis. Sunan An-Nasai juga termasuk dalam kutub sitah, yaitu 6 kitab induk. An-Nasai dikenal dengan ketelitian dalam meriwayatkan hadis dan kemampuan dalam meneliti sanad atau rantai periwayatnya hadis. Karya lainnya yaitu Al-Hasais dan Al-Mujtaba. Imam yang kelima yaitu Imam Abu Dawud. Karyanya yang paling terkenal adalah Sunan Abu Dawud yang termasuk 4.800 hadis. Sunan Abu Dawud juga termasuk dalam kutub sitah. Sunan Abu Dawud terkenal dengan pembahasannya tentang fikih dan hukum Islam. Karya lainnya yaitu Al-Marasil dan Al-Masafif. Yang keenam yaitu Imam Ibnu Majah. Imam Ibnu Majah memiliki nama lengkap yaitu Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Majah Ar-Rabai Al-Qazwini. Beliau lahir di Qazwin, Iran pada tahun 209 Hijriah dan wafat pada tahun 273 Hijriah. Ibnu Majah merupakan seorang ulama hadis yang terkemuka yang pantas diteladani serta memiliki jasa besar dalam mengumpulkan hadis-hadis Nabi. Kemudian menyamakan dengan kegiatan ilmiah di bidang ilmu hadis. Sunan Ibnu Majah adalah kitab hadis terakhir dari kutub sitah. Imam Ibnu Majah dikenal dengan pembahasannya tentang akhlak dan moralitas. Karya lainnya yaitu Al-Bid'ah wa Ad-Dalalah. Materi yang ketiga yaitu Asbabul Wurud Hadis. Asbabul Wurud adalah sebab-sebab turunnya hadis. Ilmu yang membahas tentang latar belakang atau sebab-sebab mengapa suatu hadis dinisbatkan kepada Rasulullah SAW. Memahami asbabul wurud sangat penting untuk memahami makna dan konteks hadis secara lebih mendalam. Berikut macam-macam asbabul wurud. Secara umum, asbabul wurud dapat dikategorikan menjadi beberapa macam, yaitu yang pertama, asbabul wurud al-ijtihad. Hadis yang dikeluarkan untuk menjawab pertanyaan atau menyelesaikan masalah yang muncul di masyarakat. Yang kedua,
yaitu asbabul wurud at-ta'lim, yaitu hadis yang dikeluarkan untuk memberikan penjelasan atau penegasan tentang suatu masalah. Yang ketiga yaitu asbabul wurud at-ta'khir, yaitu hadis yang dikeluarkan untuk menguatkan atau menegaskan suatu hukum yang telah ada. Yang keempat yaitu asbabul wurud at-ta'rif, yaitu hadis dikeluarkan untuk memperjelas makna atau definisi suatu istilah. Yang kelima yaitu asbabul wurud at-tahfif, yaitu hadis yang dikeluarkan untuk meringankan suatu kewajiban. Yang keenam yaitu asbabul wurud az-ziyadah, yaitu hadis yang dikeluarkan untuk menambahkan atau melengkapi suatu hukum yang telah ada. Kemudian contoh-contoh asbabul wurud. Berikut adalah beberapa contoh asbabul wurud yang saya ketahui. Yang pertama yaitu hadis tentang larangan riba. Hadis ini dinisbatkan kepada Rasulullah SAW karena saat itu banyak orang yang melakukan riba dan Rasulullah ingin menjelaskan kepada mereka bahwa riba adalah perbuatan yang haram. Contoh yang kedua yaitu hadis tentang kewajiban sholat Jumat. Hadis ini dinisbatkan kepada Rasulullah SAW karena saat itu ada beberapa orang yang tidak melaksanakan sholat Jumat dan Rasulullah ingin menjelaskan kepada mereka bahwa sholat Jumat adalah kewajiban bagi setiap laki-laki muslim. Yang ketiga yaitu contohnya hadis tentang keutamaan berpuasa di bulan Ramadan. Hadis ini dinisbatkan kepada Rasulullah SAW karena saat itu banyak orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan dan Rasulullah ingin menjelaskan kepada mereka bahwa berpuasa di bulan Ramadan adalah yang sangat mulia, adalah ibadah yang sangat mulia. Memahami asbabul wurud dapat membantu kita untuk memahami makna dan konteks hadis secara lebih mendalam, menghindari kesalahpahaman dalam memahami hadis, dan menerapkan hadis dengan tepat dalam kehidupan sehari-hari kita. Materi yang keempat yaitu mengenai proses transmisi hadis atau biasa disebut dengan tahammul wal ada. Proses transmisi hadis atau yang dikenal dengan istilah tahammul wal ada adalah proses menyampaikan hadis dari seorang perawi kepada orang lain. Proses ini dilakukan secara berantai dari generasi ke generasi sehingga hadis dapat sampai kepada kita. Proses transmisi hadis yang dikenal sebagai tahammul wal ada melibatkan dua konsep utama. Yang pertama yaitu tahammul, yang berarti proses menerima dan mendengar suatu periwayat hadis dari seorang guru dengan menggunakan beberapa metode tertentu. Yang kedua yaitu al-ada, merupakan proses menyampaikan atau meriwayatkan suatu hadis kepada orang lain dengan cara-cara tertentu. Perbedaan antara tahammul dan al-ada. Perbedaan tahammul wal ada dibagi menjadi tiga, yakni sebagai berikut. Yang pertama dari segi artinya. Tahammul menerima sebuah hadis dari para syekh atau ulama baik dengan cara membaca atau mendengar. Al-ada mengajarkan suatu atau periwayat hadis dari seorang guru atau ulama kepada muridnya. Dua yaitu dari segi syarat perawinya. Tahammul penerima harus dhabit atau memiliki hafalan yang kuat, berakal sempurna serta sehat secara fisik dan mental, serta umur minimal 5 tahun. Al-ada yaitu Islam, balik, adil, dan dhabit. Yang ketiga yaitu dari segi prosesnya. Tahammul lebih ke penerimaan hadis dari orang-orang yang sudah paham hadis dari zaman dahulu. Kalau al-ada berfokus pada penyampaian hadis dari seorang guru kepada muridnya secara tertentu. Contoh tahammul dan al-ada. Tahammul yaitu contohnya seperti Imam Bukhari menerima hadis dari gurunya Imam Malik di Madinah. Sedangkan al-ada yaitu Imam Bukhari menyampaikan hadis kepada murid-muridnya di Bukhara. Tahammul wal ada dalam ilmu hadis merupakan aspek penting yang perlu dipelajari untuk yang pertama meneliti sanad atau rantai periwayatan hadis. Sanad merupakan menunjukkan siapa saja yang meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW sampai kepada kita. Yang kedua yaitu menilai kesahihan hadis. Kesahihan hadis ditentukan oleh
kredibilitas para perawi dan kesesuaian sanad dengan syariat Islam. Yang ketiga yaitu memahami makna hadis. Makna hadis dapat dipahami dengan lebih baik dengan mengetahui konteks di mana hadis tersebut diriwayatkan. Proses transmisi hadis melalui tahammul wal ada telah memainkan peran penting dalam menjaga kelestarian hadis Nabi Muhammad SAW dan menjadikannya sumber hukum Islam yang otentik. Contoh dari proses ini adalah ketika seorang murid menerima hadis dari gurunya atau tahammul dan kemudian menyampaikannya kepada orang lain, yaitu al-ada. Ada berbagai metode yang digunakan dalam proses ini seperti as-sima, mendengarkan langsung dari guru, al-qiraah, membaca di hadapan guru, al-ijazah, pemberian izin untuk meriwayatkan, dan lain-lain sebagainya. Materi yang kelima yaitu mengenai ilmu jarh wa ta'dil. Suatu tuduhan yang berisi mengenai celaan dan pujian terhadap para periwayat hadis tersebut dalam ilmu hadis disebut dengan al-jarh wa ta'dil. Ilmu al-jarh wa ta'dil adalah ilmu dalam ilmu hadis yang mempelajari tentang kualitas dan kredibilitas para perawi hadis. Ilmu ini bertujuan untuk membantu menentukan kesahihan suatu hadis dengan meneliti sifat dan karakter perawi yang meriwayatkannya. Perbedaan dari al-jarh dan al-ta'dil. Al-jarh yaitu percelaan, adalah ilmu yang membahas tentang kelemahan dan kecacatan yang dimiliki oleh perawi hadis. Sedangkan al-ta'dil yaitu merupakan penilaian positif atau ilmu yang membahas tentang kebaikan dan kesahihan yang dimiliki oleh seorang perawi hadis. Selanjutnya yaitu macam-macam al-jarh dan al-ta'dil. Yang pertama, jarh mufassar, yaitu jarh yang disertai dengan alasan yang jelas seperti dusta, fasik ataupun bodoh. Yang kedua yaitu jarh mujammal, jarh yang tidak disertai dengan alasan yang jelas. Yang ketiga yaitu ta'dil mufassar, yaitu ta'dil yang disertai dengan alasan yang jelas seperti adil, terpercaya, dan memiliki hafalan yang kuat. Yang keempat yaitu ta'dil mujammal, ta'dil yang tidak disertai dengan alasan yang jelas. Selanjutnya yaitu kegunaan dan manfaat ilmu al-jarh dan al-ta'dil. Yang pertama yaitu membantu menentukan kesahihan suatu hadis dengan mengetahui sifat dan karakter perawi. Kita dapat menilai apakah hadis yang diriwayatkan dapat dipercaya atau tidak. Yang kedua yaitu menjaga kemurnian hadis dari para perawi yang tidak kredibel, yaitu ilmu jarh wa ta'dil yang membantu untuk meminimalisir penyebaran hadis palsu ataupun lemah. Yang ketiga yaitu memahami konteks dan makna hadis. Dengan mengetahui latar belakang perawi, kita dapat memahami konteks dan makna hadis yang diriwayatkan dengan lebih baik. Berikutnya yaitu contoh jarh dan al-ta'dil. Contoh dari al-jarh yaitu Imam Bukhari menjah seorang perawi bernama Abu Ishaq al-Sabi'i karena lemah dalam hafalannya. Seorang perawi mungkin dikritik karena memiliki ingatan yang buruk atau karena dikenal tidak jujur. Contoh yang kedua dari al-ta'dil, Imam Muslim mentakdil seorang perawi bernama Yahya bin Sa'id karena dikenal sebagai orang yang adil dan terpercaya. Seorang perawi mungkin dipercaya atau diterima karena dikenal memiliki ingatan yang kuat dan karakter yang baik. Materi yang keenam yaitu materi yang terakhir mengenai tahrij hadis. Tahrij hadis adalah ilmu dalam ilmu hadis yang mempelajari tentang asal-usul dan sanad suatu hadis. Tahrij hadis bertujuan untuk menentukan kesahihan hadis dengan meneliti sanadnya dan menemukan asal-usul dalam kitab-kitab induk hadis. Langkah-langkah tahrij hadis secara umum yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu menentukan matan hadis. Matan hadis adalah isi atau ucapan Rasulullah SAW yang ingin ditahrij. Yang kedua yaitu mencari sanad hadis. Sanad hadis adalah rangkaian perawi yang meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW sampai kepada penyusun kitab hadis. Yang ketiga yaitu membandingkan matan dan sanad hadis dengan kitab-kitab induk hadis. Kitab-kitab induk hadis adalah kitab-kitab yang memuat hadis-hadis sahih yang dikumpulkan oleh para ulama hadis terkemuka. Yang kemudian menentukan kesahihan hadis. Kesahihan hadis
ditentukan berdasarkan sanad dan matan hadis serta kesesuaian dengan syariat Islam. Berikutnya yaitu metode tahrij hadis. Terdapat beberapa metode tahrij hadis yang digunakan oleh para ulama, diantaranya yaitu yang pertama, tahrij menurut lafaz pertama matan hadis. Metode ini mengurutkan hadis berdasarkan huruf pertama matan hadis. Yang kedua yaitu tahrij menurut nama perawi pertama. Metode ini mengurutkan hadis berdasarkan nama perawi pertama dalam sanad hadis. Yang ketiga yaitu hadis menurut nama perawi terakhir. Metode ini mengurutkan hadis berdasarkan nama perawi terakhir dalam sanad hadis. Yang keempat yaitu tahrij menurut kata kunci. Metode ini menggunakan kata kunci dalam matan hadis untuk mencari hadis yang terkait. Kemudian yaitu macam-macam tahrij hadis. Tahrij hadis dapat dikategorikan menjadi beberapa macam, yaitu yang pertama tahrij tamam, yaitu tahrij yang menunjukkan asal-usul hadis secara lengkap mulai dari Rasulullah SAW sampai kepada penyusunan kitab hadis. Yang kedua yaitu tahrij muktasar, yaitu tahrij yang menunjukkan asal-usul hadis secara ringkas dengan menyebutkan beberapa perawi dalam sanad hadis. Yang ketiga yaitu tahrij ma'ruf, yaitu tahrij yang menunjukkan asal-usul hadis yang telah diketahui oleh para ulama hadis. Yang keempat yaitu tahrij ghaib. Tahrij ghaib yang menunjukkan asal-usul hadis yang tidak banyak diketahui oleh para ulama hadis. Dan contoh dari tahrij hadis. Berikut adalah beberapa contoh dari tahrij hadis. Hadis yaitu ketika barang siapa yang menerima kepada Allah dari hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua yaitu contoh dari tahrij matannya. Matan adalah teks dari hadis itu sendiri yang berisi pesan atau isi yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Contohnya seperti barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Contoh dari sanad merupakan rantai para perawi yang menyampaikan hadis tersebut dari generasi ke generasi, seperti Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, yaitu perawi, dari Ismail bin Ibrahim bin Muhirah al-Jufi, yaitu perawi, dan lain sebagainya. Tahrij hadis memiliki beberapa manfaat penting, diantaranya yaitu membantu menentukan kesahihan hadis. Tahrij hadis membantu kita untuk mengetahui apakah suatu hadis itu sahih dan lain sebagainya. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, Allahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di materi selanjutnya.